Ya, teman-teman, kali ini kita akan body stretching-nya seperti kombinasi antara Tai Chi dan Qigong. Maka yang penting adalah selaras antara nafas dengan bayangan. Yang kedua, selaras antara nafas dengan gerakan. Pertama, bayangan misalnya ada yang di kursi roda atau duduk berbaring sakit. Lalu tangannya hanya bisa diangkat separuh. Tapi coba bernafas pelan-pelan dan bayangkan tangan ini diangkat penuh. Ya, nanti lama-lama bisa penuh beneran ketika bayangan sinkron dengan gerakan. Ini untuk yang sakit. Nah, untuk yang sehat, maka betul-betul sinkron antara nafas, gerakan, dan bayangan. Untuk sinkron 3 ini terbaik tutup mata. Tapi awalnya kita buka mata. Kenapa tutup mata? Kita membayangkan seperti menari yang lemas. Kenyataannya gerakan kita masih kaku, gitu kan? Nanti lemas. Nah, sinkron dengan nafas. Maka tidak harus ngikutin saya. Saya akan bernafas, tarik nafas pelan-pelan. Ini saya misalnya 15 detik. Teman-teman 8 detik udah pentok nafasnya. Ya, nanti gerakannya lebih cepat. 8 detik tarik, 8 detik buang. Ya. Atau kita tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Saya tangannya pelan banget karena nafas saya panjang, ya. Teman-teman lebih cepat. Ya, tarik nafas, nanti buang nafas, ya. Nah, boleh dikombinasi. Kombinasi itu misalnya sambil tarik nafas, ya, lalu waktu buang nafas, bukan hanya tangan yang turun, tapi kita juga jongkok dikit. Nah, sekali lagi kita harus sinkron antara kekuatan juga, ya. Maka jangan diikuti semuanya. Misalnya teman-teman pas turun nafas begini, udah atau lebih bagus awalnya itu turun sedikit, ya. Tapi kalau yang sudah sering latihan, turunnya boleh sampai bawah. Buang nafas, tarik nafas lagi, ya. Nah, nanti kan kalau yang baru mulai bisa dengkulnya sakit, pahanya sakit atau pegel. Makanya sekuatnya. Sama juga. Nah, sekarang posisinya apa aja? Nanti kita rangkai jadi satu. Saya tidak ngasih aba-aba supaya saya juga ngalami kenikmatan. Nikmat, nyaman, sembuh. Ya. Nah, teman-teman lihat aja dulu videonya, saya ngeliatin, ikut-ikutin begitu ya. Misalnya lagi nanti gerakan posisi pahlawan, ya. Ini hampir mirip antara pahlawan atau memanah. Ya, kalau memanah itu berarti kaki kita begini, arahnya ke sana. Kalau posisi pahlawan begini. Jadi posisi-posisinya nanti kita rangkai jadi satu. Posisi berdiri, tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas. Ya, tarik itu biasanya sinkron dengan dada yang berkembang. Maka di sini tarik, kalau gini buang. Ya, sinkron. Kita mengambil sesuatu. Kayak ngambil kan, tarik nafas. Kayak buang, buang nafas. Ya, bahkan jarinya boleh kalau kayak meraih sesuatu. Cia, gitu ya. Tarik nafas. Buang nafas. Wah, tangannya terbuka. Ya. Ini teman-teman bebas. Ya, nanti pokoknya saya akan kayak orang menari aja, tapi kalau pas gini ya tarik nafas, pas begini, nah ada posisi-posisi tertentu yang akan berhenti, seperti posisi pahlawan, posisi memanah, ya, memanah, memanah, ya, ini posisi pahlawan. Diam, tarik nafas, buang nafas, itu juga berapa lamanya, kalau kayak kok kakinya pegel, ganti posisi lagi, ya. Nah, kalau Pak Prasta bilang tidak ada salahnya, ya. Yang salah itu kalau body stretching-nya nonton video sambil ngemil. Ya, nanti lama-lama kita pakai lemes. Jadi gerakannya dulu adalah berdiri, posisi pahlawan, seperti tarik nafas ke atas, buang nafas ke bawah. Nah, waktu buang nafas juga tidak usah ikutin saya, ya. Dalam arti awalnya itu tarik nafas ke belakangnya segini nggak apa-apa. Sampai nanti lama-lama bisa begini, ya, atau kakinya lurus, tapi badannya yang belakang. Lalu buang nafas. Sekarang segini aja. Besok segini, besok segini, besok segini, besok segini. Ya. Kalau saya bisa telapak tangan sampai mentok, ya. Tapi udah latihan. Kalau enggak, ntar pinggangnya sakit. Jadi itulah kenapa dikatakan selaras.
Selaras dengan nafasnya, selaras dengan badannya, selaras dengan pikirannya. Kita akan seperti orang menari saja, lalu semua gerakan semampunya. Sama juga kalau nanti kita gerakan memutar, ya sampai di sini sakit, jangan diteruskan. Ya bisa terus muter sampai muter, kita akan puter-puter. Ini pinggang kita diputer-puter. Nah makanya paling bagus ya, tidak minum anti nyeri, tidak minum obat anti rasa sakit, supaya kita tahu batasnya. Oh ke kanan segini sakit, kalau ke kiri nggak masalah. Oke, berarti ke kanan sampai di sini. Nanti seluruh badannya lemes, ini terus ya. Yang digerakkan seluruh tubuh, walaupun yang pegal hanya pundak, walaupun yang sakit hanya lutut. Nanti begitu selesai seluruh tubuh ini, silakan masing-masing lanjutkan gerakan-gerakan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya yang pundak, ya kan udah diajarkan ya, yang sakit pundak, frozen shoulder, atau yang sakit lutut, yang menikusnya robek, ya. Kalau yang baru gabung, ya cari di YouTube ada, atau yang di WA group sudah, maka tinggal panjat ke atas pasti ketemu. Ya, namanya olah body stretching untuk lutut, body stretching untuk pundak. Ada lagi yang bukan pundak lutut tapi posisi tidur, posisi duduk ada ya. Oke, kita akan mulai. Saya putar musik, lalu kita seperti menari aneka macam gerakan. Seingatnya aja ya, yang hafalnya, lalu kita selesai ya. Kita mulai. Semua nafasnya pelan-pelan. Tarik lewat hidung, buang lewat hidung. Kalau mulut bisa tersenyum, lebih bagus. Ya.
kiri itu kalau yang sudah belajar body scan, maka kita balik kayak body scan, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, lalu tubuh ini dirasakan bagian mana yang sepertinya capek atau pegel, maka sambil tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, itu harusnya tadi yang saya berdiri terakhir itu, kita boleh berbicara lagi kepada tubuh, misalnya pundak lemas, pundak rileks, leher, lehernya kaku, bilang leher lemas. Itu bisa lebih panjang, ya 1-2 menit, untuk seluruh badannya rileks, baru selesai. Nah, sekarang saya tambah lagi, karena tadi kita nggak lakukan, adalah yang keseimbangan. Ya, saya selalu latihan juga tiap pagi keseimbangan, dimulai dengan, ya nanti yang terakhir adalah posisi pohon. Ya, posisi pohon itu nanti terakhir, nanti kita lakukan lagi sambil nyambung jadi satu, ya. Atau ya nanti terakhirnya posisi pohon adalah ini di atasnya lutut, ya. Lalu yang masih pertama kali ya begini, pertama lagi masih sakit lutut, ada migrain atau vertigo, pakai pegangan, ya. Orang migrain, orang vertigo biasanya keseimbangan nggak bisa, sampai nanti bisa berarti sembuh, ya. Begini mau jatuh begini lagi, mau jatuh begini lagi, ya. Lalu kalau sudah bisa imbang, maka tangannya bukan ke samping, tapi ke atas lurus. Jadi kakinya pasang posisi ke samping, lalu ke depan, lalu ke atas, tahan beberapa menit. Itu nanti terakhir, kalau itu berarti kita selesai. Ya. Nah, sebelumnya ini juga keseimbangan yang disebut dengan posisi pesawat. Ya. Semampunya juga, tarik nafas, kaki ke belakang. Kalau kuat dan bisa imbang, maka tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, terus sampai posisi seperti pesawat terbang. Ya, mau lebih atas lagi boleh, kakinya. Lalu pelan-pelan buang nafas, buang nafas, buang nafas, buang nafas, buang nafas, buang nafas. Tarik nafas lagi, tapi nyambung kaki ke samping. Ya, kalau nggak bisa nyambung, ya berhenti aja. Ya, jadi kalau nyambung itu habis begini, ya. Buang nafas, tarik nafas, ini kaki nggak berhenti, nggak nempel, ya. Tapi kalau yang nggak imbang ya begini, langsung begini aja, baru dipisah, ya. Nanti harus ganti kaki sebelahnya, ya. Kita 2 gerakan itu aja, kalau kita selesai gerakan keseimbangan. Badannya imbang, otaknya imbang, ya. Untuk terutama yang kayak migrain, vertigo, ya. Yang migrain, vertigo, pegang kursi ya, nanti jatuh, ya. Pegang kursi. Ya, kalau udah bisa lepas pelan-pelan, ya. Jadi sebenarnya gerakan pelan-pelan. Sekali lagi, selaras nafas dan gerakan, tapi juga kemampuan. Jadi kalau misalnya tadi belum bisa kayak pesawat jatuh, ya kita cuma buangnya dikit aja, badannya nggak usah sampai tunduk ke bawah, ya. Karena untuk tunduk ke bawah kan kaki yang menahan itu harus kuat. Maka nanti kita badannya nggak merengkel kayak binaragawan, badannya tetap mulus halus, ya, tapi ototnya kuat. Ya kalau di gerakan tertentu ya begini aja langsung terbentuk kelihatan otot-ototnya. Tapi kan secara body kan saya normal aja, ya. Tapi pamer sedikit nih. Nah kalau di kontraksi, ya, wah keluar juga ototnya, ya, langsung kelihatan gitu ya. Tapi secara tubuh biasa. Kalau saya posisi tertentu, ya ototnya terbentuk, ya. Karena orang tua itu, saya kan 60 tahun ya, biasanya 50 tahun itu nanti masa ototnya berkurang, yang nambah lemaknya, ini nggak sehat. Badannya besar, tapi banyakkan lemaknya. Nah, masa otot itu kalau berkurang 1% saja, maka fungsi tubuh bisa berkurang 3%. Maka kita harus nambah otot dengan dilatih, terus minum protein, makan konsumsi protein. Protein tanpa dilatih, nanti malah proteinnya membebani ginjal. Nah, kalau ototnya porsinya bagus, saya ya karena latihan terus mencapai kan, proteinnya bagus, massa otot bagus, lemaknya bagus. Itulah kenapa body age saya, usia biologi saya sekarang itu 34-35 tahun. Di usia 60. Artinya proporsi kayak orang umur 30. Tulangnya padat, ototnya ada, lemaknya dikit gitu ya. Kita latihan terus ya. Oke, sekarang kita yang posisi keseimbangan tadi. Kalau kita selesai dan saya akan jawab pertanyaan kalau mudah-mudahan yang nanya masih belum live.